membenci anak cucuku kelak di akhirat, Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Masih seputar masalah habaib yang terus-menerus kita update, di mana kali ini ada sebuah video yang mengupas ya terkait dengan ya hadis yang selalu diangkat oleh para kalangan habaib, khususnya Habib Bahar bin Smith, untuk kemudian menyampaikan kepada jamaahnya, kepada publik dan kepada umat Islam tentang bagaimana umat ini harus mencintai, menghormati dan menyayangi para habaib, dan apa konsekuensinya jika kemudian tidak mencintai dan tidak menyayangi habaib, apalagi membenci habaib. Inilah yang tentu selama ini sering ya kita dengar, bahkan ya dari beberapa orang yang pernah dekat dengan Habib Bahar, sebutlah misalnya Bung Lubis ini, yang dalam akun channelnya ya beberapa kali dia mengatakan bahwa selama dia ikut sama Bahar bin Smith, beliau itu sering diberi kesempatan untuk bicara lebih duluan, menyampaikan informasi ya menjelang pengajian, dan menyampaikan hadis-hadis atau kaul-kaul ulama yang berbicara tentang keutamaan mencintai habaib, mencintai kalangan zuriat Nabi, baik ayat, hadis dan pendapat-pendapat para ulama. Ini yang mereka sering dahulukan. Nah, itu yang pernah disampaikan di salah satu akun Bung Lubis. Dan ternyata bahwa ada hal yang cukup unik dan menarik, karena ternyata bahwa apakah hadis-hadis yang selama ini sering dilontarkan, disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini adalah hadis yang dalam riwayat yang sahih ataupun mutawatir, atau seperti apa? Ini hal yang kemudian menarik untuk kemudian kita telusuri lebih jauh. Dan menariknya, ada salah satu akun YouTube yang kemudian menganggap bahwa membongkar hadis-hadis yang selama ini sering diangkat oleh Habib Bahar bin Smith, dan menyatakan bahwa sesungguhnya hadis-hadis itu adalah kualitasnya dhaif, ya, kualitasnya dhaif alias lemah, ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa? Ya, ini penting untuk kita teruskan kepada umat, kita penting sampaikan, kita penting edukasikan biar umat kemudian paham, ya, dan tidak terhipnotis oleh sejumlah pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu bisa menakut-nakuti umat, ya. Nah, inilah yang kemudian hari ini banyak mendapat respon ya dari publik, dari masyarakat terhadap sikap-sikap habaib dan bagaimana seharusnya kita memposisikan diri. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak sama-sama. Kadang para dai, ya para habaib, para kiai itu kadang-kadang membawakan sebuah dalil itu sebenarnya tidak kuat secara hukum. Membawa sebuah hadis di mana hadis itu adalah hadis palsu. Ya, kadang-kadang para kiai, para habaib itu atau para ulama tidak melihat itu hadisnya seperti apa gitu. Tapi kadang ada seorang habib yang membawa hadis palsu untuk melegitimasi kedudukan dia, itu ada. Ya kita bukan menuduh para habaib itu enggak, tapi memang kadang-kadang ada seorang dai membawa hadis palsu tentang kemuliaan zuriat Nabi, menakut-nakuti para muhibbinnya, menakut-nakuti masyarakat yang kalau benci kepada keturunan Nabi maka dia sama seperti orang Yahudi, ya dikelak mati dalam keadaan munafik. Nah, hadis-hadis itu sebagaimana yang ulama sampaikan dalam kitab-kitab hadis, itu hadis palsu. Nah, seperti hadis yang dibawakan oleh Al-Habib Bahar bin Smith ini, beliau dengan berapi-api bahwasanya orang yang membenci keturunanku, membenci ahlul baitku, maka kelak dia akan meninggal dalam keadaan mati Yahudi. Nah, bahaya sekali kalau semacam itu. Dan hadis ini ada di dalam beberapa kitab, dibahas di beberapa kitab banyak. Di antaranya ini nanti kita coba cek di kitab Tartibul Mawdu'at karanya Ad-Dhahabi. Coba kita langsung buka ya, langsung ke kitabnya. Pada halaman ke-134 Al-Imam Ad-Dhahabi itu menulis sebuah hadis, ya hadis maudhu yang ke-401. Hadis itu diriwayatkan dari Sudef Al-Makki, dari Muhammad bin Ali, dari Thana Jabir. Jabir qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul
Rasulullah berkhutbah kepada kami dan kami mendengar beliau. Lalu saya mendengar, Jabir mendengar Rasulullah mengatakan begini, yaqul, man abghadana, man barang siapa abghadana yang benci kepada kami ahlil baitnya Nabi, hasyarahullahu yaumal qiyamah yahudiyan, maka kelak dia akan digiring ke padang mahsyar di hari kiamat yahudiyan dalam keadaan beragama Yahudi. Wa in shoma, meskipun dia puasa, wa shalla, meskipun dia salat, wa zama annahu muslimun, dan dia mengira dia itu dalam keadaan muslim. Nah, coba perhatikan kata beliau Az-Zahabi, qala al-Agili, Al-Imam Al-Agili itu mengatakan Sudef kana min ghulatir Rafidah. Sudas itu bagian dari ulama Syiah Rafidah yang gulat, yang ekstrim. Ulama Syiah Rafidah yang ekstrim. Ya, artinya ini hadis Syiah teman-teman ya. Hadis yang diriwayatkan oleh orang Syiah. Bagaimana kita lantang menyorakan menolak Syiah sana sini, tetapi kenyataannya membawa hadis-hadisnya orang Syiah. Ya kan lucu. Yang lebih detail lagi itu dalam kitab Al-Majma'ul Bahrain. Ya, coba kita langsung kitabnya langsung. Pada volume keempat, artinya pada juz keempat dari kitab Majma'ul Bahrain, Al-Imam Al-Haythami, Nuruddin Al-Haythami mendokumentasikan hadis itu dalam kitabnya Majma'ul Bahrain pada juz yang keempat, hadis ke-3801. Haddatsana Ali bin Sa'id Ar-Razi, Thana Harb bin Al-Hasan At-Tahan, Thana Hannan ibni Sadir As-Soyrofi, Thana Saif Al-Makki, Sudef Al-Makki, Thana Muhammad bin Ali bin Al-Husain, wa ma ra'aitu Muhammadun yakitun ya'diluhu, Thana Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jadi ini ceritanya, hadis ini dari Ali bin Sa'id Ar-Razi, dari Harb bin Al-Hasan At-Tahan, dari Hannan bin Sadir As-Sayrafi, dari Sudef Al-Makki, dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain, dari Jabir. Ini sanad runutannya, perawinya. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu wa yaqul. Ini hadisnya sama seperti yang dikonfirmasi oleh Az-Zahabi dalam kitab Tartibul Mawdu'at. Ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai kaum, man abghadana, barang siapa yang benci kepada kami, ahlal bait, keluarga kami, hasyarahullahu yaumal qiyamah, maka kelak dia akan digiring ke padang mahsyar di hari kiamat Yahudiyan dalam keadaan beragama Yahudi, dalam dibangkitkan dalam posisi beragama Yahudi. Fakultu, lalu Jabir tanya, ya Rasulullah, wa in sama wa shalla, meskipun dia salat atau puasa? Qala wa in sama wa shalla, meskipun dia puasa, wa shalla dan salat. Nah, ini hadis yang dikonfirmasi, ditulis oleh Al-Imam Nuruddin Al-Haythami dalam kitab Majma'ul Bahrain. Coba kita perhatikan di bawah itu, ya, dari kata beliau itu lam yarwihi an Jabir illa Abu Ja'far wala anhu illa Sadif wala anhu illa Hasan. Ini rintitannya seperti itu. Nah, satu, Ali bin Sa'id, taro jumurijalil isnad. Jadi masalah biografi para sanadnya, para perawinya. Ali bin Sa'id Ar-Razi sudah dijelaskan ya, taqaddama haditsu 16 sudah dijelaskan. Yang kedua, perawi kedua, Harb bin Al-Hasan At-Tahan, Syi'iyun dha'ifun, taqaddama haditsu 3799. Harb Al-Hannan ini, Harb bin Al-Hasan ini, At-Tahan ini Syiah dan hadisnya dhaif. Syi'iyun dha'ifun, dia dhaif. Yang ketiga, Hannan bin Sadir bin Hakim bin Suhaib As-Sayrafi, Syi'iyun munkarul hadis. Wah, coba. Hannan ini dia orang Syiah, dua lah. Ya, Syiah sudah dua orang pengarangnya, perawinya. Syiah
mungkarul hadis, hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu Ya, kalau kita simak, ini sebuah edukasi yang cukup luar biasa, ya. Dan saya kira ini penting untuk kita teruskan, sekali lagi penting untuk kita teruskan kepada warganet. Penting untuk kita edukasikan, kita sampaikan, biar umat Islam itu mendapatkan informasi yang benar. Biar umat ini tercerahkan, dan jangan ya terobsesi oleh sejumlah pernyataan-pernyataan yang menggiurkan, ya, dengan doktrin-doktrin yang itu juga belum pasti kebenarannya. Ini sekali lagi penting ya untuk kita sampaikan kepada umat supaya mereka paham, ya, bahwa bagaimana seharusnya kita mencintai suriat Nabi, bagaimana kita harusnya memposisikan diri, dan seperti apa tata cara kita mencintai mereka, dan seperti apakah dasar-dasar, ya, baik dari ayat, hadis maupun pendapat para ulama tentang mencintai suriat Nabi, supaya kita tidak salah paham. Sekali lagi ini penting kita sampaikan, kita edukasikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar tidak ya tertipu ya dengan sejumlah ungkapan-ungkapan yang itu masih lemah dasarnya. Jangan sampai umat Islam hanya karena kecintaannya yang berlebihan, fanatiknya yang dominan, akhirnya dia tidak rasional dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ini bisa fatal jadinya. Nah, karenanya penting untuk kita sebarluaskan informasi ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.